Hai anak-anak, tahukah kalian nama pulau besar paling timur di Indonesia? Ya, betul. Jawabannya Pulau Papua. Di Pulau Papua ada sebuah suku yang terkenal, yaitu suku Asmat. Suku Asmat ada di daerah pedalaman yang cukup sulit untuk dijangkau. Tetapi Tuhan tetap selalu mengasihi semua anak-anaknya. Melalui Lembaga Alkitab Indonesia, kita dapat ikut membagikan kasih Tuhan. Yuk, mari kita dukung program Satu Dalam Kasih LAI tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kata yang ku ucapkan, seiring nada yang ku nyanyikan, bagaikan suatu melodi dan menjadi satu harmoni. Kata demi kata dipadu menjadi sebuah lagu, sebagai ungkapan syukurku. Inilah lagu untukmu, Tuhan. Terima kasih untuk bulan seni GKI Guntur, membawa diriku untuk memuji dan bersyukur. Setiap saat, setiap waktu, kau lingkupiku dengan kasih-Mu. Ku menyembah-Mu karena Tuhan mengubah musikku dan hidupku adalah nyanyian-Mu, karena Tuhan mengubah musikku dan hidupku adalah nyanyian-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan kalau pada pagi ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online GKI Guntur. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu ini dengan saat teduh sejenak.
Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk berdiri. Dan mari menaikkan pujian baginya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kata pembuka, saya akan membacakan dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau yang mengetahui setiap pikiran dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, kami sebagai umat pilihan Engkau masih belum bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Baik perkataan, pikiran, maupun tindakan kami selalu menyakiti hati orang-orang di sekitar kami dan seringkali membuat orang-orang terluka. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kebenaran
Mari saudara kita bersatu dalam doa sebelum kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pada hari Minggu ini kembali kami boleh bersama-sama datang menghampiri tata kudus-Mu, menikmati bait-Mu yang kudus dalam kebersamaan kami yang berjarak ini. Kami juga mau bersama-sama Bapa mendengarkan firman-Mu agar kehidupan kami boleh terus diisi dan boleh terus mendapatkan kekuatan daripada Engkau yang boleh kami terima melalui firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa, berkatilah kami, karena kami mau berserah hanya pada Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-32. Demikian sabda Tuhan mengatakan pada kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepadanya, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang-orang banyak, sebab orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Jawab Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi ke tempat anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, yang berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mentalitas menyalahkan orang lain selalu terjadi dalam kehidupan ini. Kita tahu, dalam periode pertama, 5 tahun pertama Presiden Jokowi memerintah, maka apapun yang dilakukan oleh Jokowi, kebijakan apapun yang ditempuh oleh Jokowi, maka banyak lawan-lawan politiknya, banyak orang-orang dari masyarakat juga mempunyai mentalitas menyalahkan dan mengatakan kepada orang banyak bahwa Jokowi salah, Jokowi tidak benar, Jokowi telah mengambil tindakan yang tidak tepat. Tidak ada satu kata pun pujian, tidak ada satu kata pun kata-kata positif yang keluar dari mulut para lawan-lawan politiknya. Bahkan sebaliknya, para lawan-lawan politik itu mengecam habis-habisan. Apalagi kalau bicara masalah ekonomi. Ada seorang bapak mantan menteri yang sangat-sangat hebat dan getol untuk
membuktikan semua kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi salah dan berharap masyarakat mengadakan gerakan seperti tahun 98 yang lalu. Gelisah kemudian melakukan pelengseran kepada Presiden Jokowi. Itu tujuan yang dilakukan oleh semua lawan-lawan politik dari Jokowi. Mentalitas yang mereka miliki adalah pokoknya apapun yang dilakukan oleh Jokowi, Jokowi selalu salah. Kalau di kampanye waktu lalu ada istilah di kampanye pertama Jokowi, pokoknya bukan Jokowi. Maka ketika dia memerintah, apapun yang dilakukan oleh Jokowi, maka yang salah adalah Jokowi. Itu lawan-lawan politik Jokowi. Sangat berbanding terbalik, bahkan 180 derajat berbeda. Kalau kita perhatikan semua pendapat-pendapat dari media asing, bahkan pandangan-pandangan para pemimpin negara-negara luar. Tidak ada satupun media asing ataupun pemimpin dari negara-negara asing yang memberikan pandangan seperti lawan-lawan Jokowi. Sebaliknya mereka memberikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi. Banyak negara-negara yang ketika Jokowi berkunjung memperbolehkan dia untuk berbicara di depan parlemen mereka. Dan apresiasi yang diterima oleh Jokowi sangat-sangat hebat. Banyak orang memberikan gelar-gelar yang sangat hebat. Karena apa? Karena menurut mereka di periode pertama pemerintahan Jokowi, Jokowi mampu secara ekonomi membangkitkan situasi dan kondisi pendapatan ekonomi negara Indonesia ini dalam situasi bukan terpuruk tapi semakin menaik. Kondisi yang menyalahkan seperti inilah, kondisi lawan-lawan politik Jokowi inilah yang juga dimiliki dan melekat pada mental para ahli Taurat, para orang-orang Farisi dan juga para Saduki. Karena apa? Karena mereka benci pada Yesus. Kalau di Indonesia lawan-lawan politik Jokowi mengatakan, mereka sangat mengatakan apapun juga dilakukan oleh Jokowi salah. Maka pada zaman itu mungkin kalau ada lawan politik seperti sekarang, apapun yang dilakukan oleh Yesus selalu salah. Dan kalau boleh dicari kesalahannya. Nah, salah satu cara untuk mencari kesalahan Yesus adalah ketika Yesus dalam sebuah perjalanan dia dengan murid-muridnya mengutuk dalam cerita kalau kita baca dalam Injil Matius ini di ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang pada saat ketika Tuhan Yesus lapar mau mengambil buah dari pohon ara ini, ternyata pohon ara ini tidak ada sedikit satupun buah yang tersisa diberikan pada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini dan akibatnya pohon ara itu mati seketika itu juga. Nah, kejadian inilah, peristiwa inilah yang mau dipakai oleh lawan-lawan politik Tuhan Yesus untuk menjebak Tuhan Yesus. Jangan-jangan Tuhan Yesus telah menggunakan sihir, telah menggunakan mantra-mantra jahat, telah menggunakan kekuatan-kekuatan setan untuk membunuh pohon ara ini. Yang sebenarnya dalam tradisi masyarakat waktu itu, pohon ara seperti ini harusnya yang tumbuh di pinggir jalan selalu ada, menyisakan buah-buah ara yang bisa diambil dan dipetik oleh para musafir atau para pelancong atau orang yang berjalan di pinggir jalan. Tapi Tuhan Yesus tidak mendapatkannya. Tapi inilah kesempatan lawan-lawan politik Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimanapun yang dijalankan oleh Tuhan Yesus, mereka mau pakai untuk menjebak bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa atau pengikut dari setan. Tapi sayang ketika mereka bertanya pada Tuhan Yesus, dengan kuasa apakah, dengan kuasa siapakah kamu telah menghancurkan pohon ara ini? Tuhan Yesus justru menjawab dengan sebuah pertanyaan yang lain. Percaya kamu dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Siapakah Yohanes Pembaptis? Dengan pertanyaan seperti ini, justru Tuhan Yesus membalikan situasinya. Bukan lagi Tuhan Yesus yang dijebak, tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasakan ada jebakan Batman yang justru akan terjerat ketika mereka menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini. Kalau mereka katakan baptisan Yohanes adalah baptisan Allah, maka mereka ingin mengatakan dan mengakui bahwa memang benar Yohanes Pembaptis adalah rasul, nabi, orang yang harus dihormati. Bahkan
lebih besar dari diri mereka. Itu yang tidak mau mereka terima. Jadi kalau mereka katakan bukan dari Allah, mereka juga takut pada orang banyak yang sudah begitu banyak dan begitu gandrung kepada Yohanes Pembaptis, seperti begitu banyak orang yang sudah gandrung kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka katakan tidak tahu. Dengan gamblang pun Tuhan Yesus katakan, kalau gitu aku pun tidak akan menjawab pertanyaanmu. Karena itu perjanjiannya. Dan Tuhan Yesus ingin mengatakan pada mereka. Saya langsung saja mengambil sebuah kesimpulan yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-32 bagian C. Meskipun kamu telah melihatnya, meskipun kamu telah merasakannya, meskipun kamu telah mengalaminya, meskipun kamu telah yakin bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Allah, seorang nabi. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak menyesal. Kamu tidak percaya kepadanya. Kamu tidak bertobat dan tidak datang pada Yohanes Pembaptis untuk datang memohon pada Tuhan. Tapi malah kamu menyalahkan dia. Karena apa? Karena ego, karena kepentingan diri kamu, karena kesenangan diri kamu, dan karena segala satu yang berkaitan dengan segala kedudukan para orang Farisi ini. Inilah yang Tuhan Yesus ini katakan, bahwa karena kamu sudah mengalaminya, walaupun kamu sudah merasakannya, walaupun kamu sudah ada bersama dengan Allah melalui Yohanes Pembaptis dan juga melalui Yesus, tapi kamu tidak mau bertobat, kamu tidak mau percaya. Karena kamu adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Saudara, hanya orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang hanya mengutamakan dirinya sendiri, yang selalu maunya paling utama, itulah orang-orang yang dikatakan punya mentalitas menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan dan selalu mencari kambing hitam dalam hidup ini. Persoalannya adalah seperti itukah diri kita dalam hidup ini, dalam hidup iman kita? Karena kita maunya enak sendiri, senang sendiri, kepentingan diri sendiri yang paling utama, kedudukan sendiri yang paling menyenangkan, dan diri sendiri yang harus dipuji dan harus diutamakan. Maka kita mencari mencari kelemahan-kelemahan lawan kita, mencari kesalahan-kesalahan lawan kita, menyalahkan mereka agar diri kita dibenarkan. Seperti itukah diri kita dalam hidup ini? Dan biarlah kita boleh merenungkannya dalam masa-masa COVID ini. Itukah yang kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari? Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama jemaat segala abad dan tempat kita mengakui iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara, kita mau bersatu, mau menyatukan hati dan pikiran kita mau memanjatkan syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mampir di tata kudus-Mu ya Bapa. Kami buat terima kasih kalau Tuhan Yesus mengingatkan kami kembali pada kami. Benarkah kami adalah bagian daripada orang-orang Farisi yang seringkali menyalahkan orang lain dan mencari kepentingan diri kami dan kepuasan diri kami sendiri? Ampunilah kami Bapa, jika dalam kenyataan kami sudah mengalami, kami sudah melihat dan kami sudah merasakan kuasa kasih-Mu dan anugerah-Mu, tapi kami tidak hidup dalam pertobatan, tidak percaya pada Engkau. Pimpinlah kami Bapa, berkatilah kami, terutama di tengah-tengah situasi pandemi ini, bahwa kami sudah begitu banyak mengalami pimpinan,
penyertaan bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami. Ajar pada kami dan beri kemampuan pada kami untuk terus-menerus percaya dan terus bersandar pada Engkau bahwa kami akan selalu dilindungi oleh Engkau di tengah-tengah situasi COVID ini. Bahwa pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama dengan situasi penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, yang pada minggu-minggu terakhir ini mengalami peningkatan yang begitu hebat. Bapak, kami mau berdoa Bapak untuk semua tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga polisi maupun juga TNI yang harus menjaga, mengawal dan memelihara ketertiban bahkan juga penyebaran daripada penyakit ini. Tuhan berikan mereka hikmat, kesabaran dan kekuatan, juga kesehatan agar mereka dimampukan menjalankan tugas-tugas mereka pada saat ini. Kami berdoa Bapak untuk semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah, agar apa yang mereka tempuh, agar apa yang mereka ambil sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan untuk masyarakat kami, bukan mereka pakai demi kepentingan politik-politik mereka maupun juga kepentingan-kepentingan diri mereka. Dan mereka bersungguh-sungguh menjadi abdi negara yang memperjuangkan rakyat dan bangsa negara Indonesia ini. Kami jadi berdoa Bapak untuk semua ilmu pengetahuan, semua tenaga-tenaga ahli yang sedang mencari penyelesaian obat yang tepat untuk situasi COVID ini. Berkatilah mereka, tolonglah mereka dan pakailah mereka agar mereka dimampukan menemukan hal yang paling tepat untuk menangani situasi yang sedang terjadi di seluruh belahan dunia ini. Berkatilah mereka semua. Kami ingin berdoa Bapak untuk gerejamu, kami berdoa untuk semua aktivitas kami. Tuhan juga memberkati kami dan tolong kami, terutama ketika kami juga harus melunasi peminjaman dari pelunasan untuk rumah di Jalan Kencana. Berkatilah kami semua Bapa, tolonglah kami, karena kami mau berserah dapat pada putra tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 12 ayat ke-33 sampai dengan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh Tuhan peliharakan melalui berbagai macam cara. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami ingin persembahkan ucapan syukur kami. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. bila engkau dapat itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah bagi kita bila engkau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya. Bila engkau punya Semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila engkau dipakainya. Semua karena